Anda yang menantikan emas untuk turun ternyata tidak terjadi, dan kali ini tertahan di level 2020. Tapi seperti yang kita lihat teman-teman, dan juga pernah kita kupas dari sejak hari Jumat dan termasuk saya mengingatkan di hari Senin, bahwasanya kemungkinan ini akan beradu kepentingan antara data ekonomi Amerika yang kuat dengan kemungkinan efek seasonal event yang kita tandai sejak lama. Jadi posisi ini kemungkinan akan cenderung berbeda dengan apa yang terjadi, tapi yang jelas beberapa level resisten ataupun support kemungkinan akan tetap menjadi fokus utama kita. Dan kita lihat terlebih dulu dari US dollar terlebih dulu. Nah, posisi dari US dollar sendiri, kalau Anda lihat posisinya candlestick ditutup dengan bearish. Dan tebak, ternyata apa yang kemarin kita sampaikan, defense di area 104.44 betul-betul terjadi. Dan itu yang terlihat di sini, candlestick merah, kemudian dia menandakan tail, berarti ada rejection ya, kecenderungannya dengan angka yang relatif kuat. Jadi kalau misalkan lihat dari posisi yang sekarang terjadi 104.100, saya rasa kalaupun saya perkecil grafiknya, maka kemungkinan kita akan lihat lagi potensi penurunan di level 104.100 yang sekarang tercatat, dan juga level support terdekat berikutnya. Nah, ini berarti ada 103.60-an teman-teman. Nah, masalahnya adalah apakah sekuat itu untuk US dollar mengalami tekanan? Nanti kita akan lihat posisinya sampai nanti malam tidak ada data ekonomi, tapi mungkin akan ada Fed speaker, lagi-lagi Fed speaker. Dan saya rasa, lagi-lagi saya mengulangi dengan kondisi yang sama. Pandangan saya adalah selama dia tidak memberikan apapun terkait dengan hal yang baru, maka kemungkinan itu adalah hal yang usang, sehingga market kemungkinan tidak terlalu tegang dan tidak terlalu khawatir dengan apapun yang terjadi dengan disampaikan oleh Fed speaker. Artinya, kemungkinan kita akan cenderung melihat potensi koreksi dari US dollar. Dan kalau kita lihat, saya perbesar terlebih dulu, di sini ada dua candle bullish yang cukup besar. Satu candle panjang ini berarti kita anggap saja 50% real body-nya itu akan ada di 130.50. Artinya, kemungkinan untuk penurunan ataupun koreksi sangat layak untuk terjadi bagi US dollar. Nah, kalau dia sampai sentuh 130.50, saya rasa sangat wajar kalau emas bisa saja naik di atas 2045 kembali, walaupun dengan catatan, saya tidak terlalu yakin bahwa emas akan naik ke 2065 untuk malam ini. Tapi semakin mendekati hari di mana perayaan tahun baru Imlek tersebut ada, maka tingkat permintaan yang ada yang sangat kuat kemungkinan akan mencegah dari penurunan yang terlalu dalam. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensi penurunan juga terlihat seperti ini bagi US dollar. Artinya, kalau kita asumsikan level support kuatnya kemungkinan di teritori yang sebelumnya terjadi rectangle, maka saya pun mengasumsikan bahwa penurunan kemungkinan akan terjadi kurang lebih 130.50 atau bahkan 102.90-an. Jadi, kalau lihat dari skemanya, pergerakannya sepertinya akan mirip dengan apa yang kita pernah bahas, yaitu kenaikan diasumsikan sudah selesai untuk sementara waktu, tapi selanjutnya kita akan bergegas untuk melihat apakah akan ada potensi kenaikan berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, posisinya sebetulnya kita sudah hitung 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Berarti saat ini penurunan adalah di level A, yang berarti level correction, sebelum nantinya kemungkinan besok kalau ada klaim pengangguran yang relatif lebih lemah, maka mungkin dia akan swing high sebagai skema B, dan akhirnya dia turun sebagai skema C. Tapi dengan catatan teman-teman, ini tidak akan terhitung, tidak akan dianggap layak dihitung kalau ternyata penurunan melebihi level A yang kita perkirakan di 130.50. So, saya rasa dengan minimnya data ekonomi, apapun bisa terjadi terkait dengan profit taking karena US dollar dan juga US Treasury cenderung mengalami kenaikan dalam 2 atau 3 hari terakhir. Nah, di sisi lain, saya agak sedikit khawatir dengan posisi dari US Treasury. Tapi tidak apa-apa, posisinya kita juga sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu terkait dengan rejection persis dengan teritori yang kita tandai. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, di hari Senin dan juga Selasa saya sempat mengingatkan kondisi rejection kemungkinan bisa terjadi untuk pasar imbal hasil Treasury. Nah, kondisi untuk saat ini koreksinya juga cukup lumayan ya, dia sudah sentuh level 23,6%. Cuman masalahnya adalah saya butuh penurunan lebih lanjut lagi di 38,2%. Tapi kalau sampai gagal, maka hati-hati, kemungkinan emas akan gagal juga untuk menyentuh level 2045. Jangankan 2045, mungkin 2038, 2040 pun agak sulit. Nah, itu berarti pertanda bahwa emas nantinya akan terancam penurunan lagi. Tapi kalau misalkan kita asumsikan inilah kenaikan sementara, kemudian dia masih bisa turun, saya rasa masih layak untuk mempertahankan emas bullish sampai at least di hari Jumat. Nah, tapi untuk saat ini, semua akan berkaca kepada kemungkinan pengumuman ataupun dari Fed speaker. Nah, oleh karenanya, kalau kita perhatikan dari grafik daily,
saya masih optimis ini masih tetap gagal naik dan akhirnya kita akan dapatkan turunan sampai level 4,00%. Sejauh ini dia di 4,09. Nah, kita lihat posisi pound sterling agak miris di sini. Kondisinya adalah kalau kita asumsikan dari descending triangle yang sudah kita tandai sejak lama, maka posisinya sebetulnya baru confirm kemarin dan sekarang agak bermasalah. Tapi jangan khawatir, permasalahan yang dimaksud adalah dia mungkin akan relatif normal. Artinya pantulan yang terjadi itu adalah dikarenakan level historical price. Jadi bukan karena dia tidak melemah atau tidak lanjutkan pelemahan. Sementara target utama dari descending triangle sudah saya ukur dan itu harusnya berada di 1.2405. Sayangnya kemarin tertahan di 1.2530-an dan itu berarti sedikit lebih tinggi dari level terendah sebelumnya, sehari sebelumnya di 1.2517. Oke, berarti selanjutnya apa? Kalau kita lihat dari candlestick, oke, kita lihat di sini, saya zoom, posisi candlestick tidak menguntungkan bagi bearish, dikarenakan dua candle terakhir bentuknya adalah sekedar bullish harami. Yang artinya kemungkinan kecenderungan untuk kenaikan itu akan ada untuk hari ini. Hanya saja, kalau kita kaitkan dengan descending triangle, seharusnya dia tidak boleh melintas kembali di atas neckline. Kenapa? Karena posisinya dia akan menggagalkan descending triangle yang harusnya mencapai 1.2404. But anyway, apapun itu, kenaikan mungkin saja nantinya kita bisa harapkan spike lebih dulu, lebih tinggi, mungkin tertahan kurang lebih sampai 50% real body dari long black sebelumnya. Jadi kalau saya asumsikan di sini mungkin 1.2660 ataupun 1.2670. Kemudian nantinya akan ada strong rejection sehingga nantinya candlestick akan berbentuk, mungkin saya perkirakan akan terjadi shooting star. Itu berarti posisi candlenya akan seperti demikian. Posisi ini kemudian akan ada tail yang cukup panjang di atasnya sehingga nantinya kita bisa mengharapkan penurunan di hari Kamis sebagai potensi kelanjutan dari descending triangle. Apakah ini berarti menandakan posisi dari descending triangle tersebut gagal? Kalau ternyata betul terjadi shooting star. Asumsi saya tidak, karena posisinya tetap dia mengalami penurunan atau rejection dan tidak kembali di zona tengah. Tapi saya butuh penutupan harus berada di bawah 1.2600 supaya nantinya shooting star tersebut akan cenderung menekan di hari selanjutnya. Nah, oleh karena itu, walaupun pagi tadi kami merekomendasikan untuk melakukan buy, tapi perhatikan teritori yang saya tandai ini kemungkinan akan menjadi benteng yang sangat kokoh, yaitu 1.2670 ataupun 1.26440. Jadi untuk hari ini, kalaupun saya mengincar buy, saya lebih prefer cari swing low terlebih dulu, kurang lebih 1.2570, lalu kemudian begitu dia naik, saya exit di TP pertama saya, dan saya tidak akan mengandalkan TP kedua saya. Karena posisinya 61,8% di 1.2670 sepertinya akan tetap kuat. Sehingga nanti malam, kalau misalkan dia gagal naik di 1.2670, Anda boleh start to sell kembali. Dengan catatan, stop loss harus dapatkan di atas 1.2720. Atau lebih aman lagi, di atas 1.2730. Nah, di sisi lain, untuk crude oil sendiri, saya masih melihat potensi untuk kenaikan. Apalagi kalau misalkan kita perhatikan di sini, sepertinya ini jauh lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Oke, kita hitung ulang. Posisinya 1, 2, kemudian ini 3, dan kemudian 4. Ternyata kalau kita lihat 4 kemarin akan relatif pendek dan ini adalah 5. Tapi bisa saja posisinya bukan seperti itu. Kalau misalkan kita asumsikan ternyata 4 itu baru terbentuk dan 5 itu adalah penurunan kemarin atau yang belum terjadi, nah maka posisinya di sini adalah baru 3, kemudian ini 4, dan terakhir 5. Dan itu berarti di level $70 kita masih akan melihat swing low ke area tersebut. Nah, tapi kalau versi yang pertama, maka seharusnya inilah ABC. Jadi kita akan lihat kenaikan sampai teritori 74 atau bahkan 75. Dengan catatan, dia harus mampu tembus level 7480-an. Nah, satu sisi, kondisi inilah yang kemungkinan saya anggap yang paling potensial. Jadi saya asumsikan level 3, 4, 5, dan inilah A, kenaikan pertama, lalu kemudian nanti akan ada swing low di 72, dan akhirnya wave C. Dan berarti saya menggunakan skema yang pertama tadi. Nah, ini alasannya diperkuat dengan posisi candlestick. 3 candlestick terakhir dalam grafik daily itu menunjukkan Morningstar Doji. Jadi kemungkinan uptrend akan cenderung lebih kuat daripada bearish untuk hari ini. Nah, sementara untuk gold, perhatikan posisi di grafik H1. Secara singkat, saya akan menunjukkan area yang kemungkinan kecenderungannya bisa saja terjadi inverse head and shoulder. Jadi, swing low yang dibutuhkan adalah di area 2031 sampai 2024. Maksimum di area tersebut
harusnya kita akan dapatkan zona buy kembali dan kemungkinan target yang optimal adalah 2057. Ini dengan asumsi tidak mempermasalahkan data ekonomi Amerika dan juga cenderung fokus kepada efek tingkat permintaan menjelang Imlek. Dan itu berarti dibutuhkan penembusan di atas 2041 ataupun 2047. Yang jadi masalah adalah kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, teritori 2048, teritori 0250 itu adalah selalu menjadi faktor benturan ataupun benteng yang kokoh. Artinya di sini, mohon maaf kalau misalkan ternyata kenaikan tersebut gagal untuk meraih ataupun menembus teritori 2048, segera exit dan kemudian Anda fokus dengan posisi sell. Walaupun ada kemungkinan juga untuk melanjutkan kenaikan. Jadi di sini saya ingatkan, kalaupun Anda ingin lakukan sell di 2048, pastikan stop loss Anda dipasang di atas 2052. Karena begitu dia tembus, ada kemungkinan potensinya 2065 atau bahkan 2070-an. Nah, lagi-lagi ada 2065 ataupun 2070-an, saya rasa baru akan muncul besok atau di hari Jumat semakin dekat dengan perayaan Imlek. Sementara untuk potensi bearish, saya masih yakin posisi untuk saat ini level 2015-2020 masih cukup kuat. Jadi kalaupun misalkan Anda ingin switch strategi menjadi bearish dengan asumsi bahwa 2048 tidak tembus atau dia betul-betul meluncur deras di bawah 2020. Selain itu, berarti kita harapkan dia bergerak sideways di kisaran 2020 sampai 2045.